Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan. Selamat siang. Kita akan memulai ibadah kita pada siang hari ini, tapi sebelum itu marilah kita mengaku dosa-dosa kita ke hadapan Allah yang Maha Kuasa. Bersama Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami, di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami. Demi Putramu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami, ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan, dan karuniakanlah kami agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Allah yang Maha Kuasa yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihani kita, mengampuni dan melepaskan kita dari semua dosa kita, meneguhkan dan menguatkan kita dalam segala kebaikan, dan memelihara kita dalam kehidupan yang kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Teman-teman diundang untuk bangkit berdiri, kita akan bersama-sama menyembah Tuhan. Kristus datang, Kau juru selamatku. Ku percaya Allah. Dalam
kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami siang hari ini untuk beribadah bersama Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhir hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman ada sukacita? Amin. Boleh kasih salam kiri kanan? Sambil tersenyum. Oke, kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Kita boleh bersama-sama bertepuk tangan. Kita bersukacita di tempat ini. Bersama-sama kita memuji Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami katakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menangkan buku dan membebaskan jiwa kami bersorak berkemenangan. Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menangkan kutu dan membebaskan jiwa kami bersorak berkemenangan. Tuhan percaya dan meminta untuk Baik teman-teman, kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita akan menyembah Tuhan bersama. Yesus, Kau kebenaran yang
dipersilakan untuk duduk, kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab yang pertama terambil dari Ulangan pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-12 hingga selesai, dilanjutkan dengan pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu? Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Sesungguhnya Tuhan Allahmu yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit dan bumi dengan segala isinya. Tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat, sehingga Ia mengasihi mereka. Dan keturunan merekalah, yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa, seperti sekarang ini. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Sebab Tuhan Allahmu lah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan. Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Yang membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasih-Mu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu, dan dialah Allahmu, yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri, dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir. Tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan kedua terdampak dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Kisah Para Rasul 23 ayat 12 sampai selesai. Yang tulisan bertebal, komplotan orang-orang Yahudi. Dan setelah hari siang, orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutiki diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Jumlah mereka yang mengadakan komplotan itu lebih daripada 40 orang. Mereka pergi kepada imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dan berkata, "Kami telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa kami tidak akan makan dan minum sebelum kami membunuh Paulus. Karena itu, hendaklah kamu bersama-sama dengan Maka Hagung menganjurkan kepada kepala pasukan supaya ia menghadapkan Paulus lagi kepada kamu, seolah-olah kamu hendak memeriksa perkaranya lebih teliti. Dan sementara itu kami sudah siap sedia untuk membunuh dia sebelum ia sampai kepada kamu. Akan tetapi kemenakan Paulus akan anak saudaranya perempuan mendengar tentang penghalangan itu. Ia datang ke markas dan setelah diizinkan masuk, ia memberikannya kepada Paulus. Lalu Paulus memanggil salah seorang perwira dan berkata kepadanya, "Bawalah anak ini kepada kepala pasukan, karena ada sesuatu yang perlu diberitahukannya kepadanya." Perwira itu membawanya kepada kepala pasukan dan berkata, "Paulus, orang tahu tahanan itu, memanggil aku dan meminta supaya aku membawa anak muda ini kepadamu, sebab ada yang perlu diberitahukannya kepadamu." Maka kepala pasukan itu memegang tangan anak muda itu
lalu membawanya ke samping dan bertanya, "Apakah yang perlu kau beritahukan kepadaku?" Jawabnya, "Orang-orang yang Yahudi telah bersepakat untuk meminta kepadaku supaya besok engkau menghadapnya Paulus lagi ke Mahkamah Agung Agama. Seolah-olah mahkamah itu mau memperoleh keterangan yang lebih teliti daripadanya. Akan tetapi janganlah engkau mendengar mereka, sebab lebih daripada 40 orang dari mereka telah siap untuk menghadang dia. Mereka telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan dan minum sebelum mereka membunuh dia. Sekarang mereka telah siap sedia dan hanya menantikan keputusanmu." Lalu kepada pasukan menyuruh anak muda itu pulang dan memerintahkan kepadanya, "Jangan katakan kepada siapapun juga bahwa engkau telah memberitahukan hal ini kepadaku." Paulus dipindah ke Kaisara. Kemudian kepada pasukan memanggil 2 perwira dan berkata, "Siapakah 200 orang prajurit untuk berangkat ke Kaisarea beserta 70 orang berkuda dan 200 orang bersenjata lembing. Kira-kira pada jam 9 malam ini, sediakanlah juga beberapa keledai tunggu untuk Paulus dan bawalah dia dengan selamat kepada wali negeri Felix." Dan ia menulis surat yang isinya sebagai berikut, "Salam dari Claudius Lysia kepada wali negeri Felix yang mulia. Orang ini ditangkap oleh orang-orang Yahudi dan ketika mereka hendak membunuhnya, aku datang dengan pasukan mencarinya dan melepaskannya. Karena aku dengar bahwa ia adalah warga negara Roma. Untuk mengetahui apa alasannya mereka mendak dia, aku hendaknya ke mahkamah agama mereka. Ternyata begitu, bahwa ia didang karena seolah-olah hukum Taurat mereka tetap tidak ada tuduhan atas mana ia patut dihukum mati atau dipenjara. Kepadaku telah diberitahukan bahwa ada komplotan merencanakan membunuh dia. Karena itu aku segera menyuruh membawa dia kepadamu. Sedangkan kepada para pendagang telah memberitahukan bahwa mereka harus mengajukan perkara itu kepadamu." Lalu prajurit-prajurit itu mengambil Paulus sesuai dengan diperintahkan kepada mereka dan membawanya pada waktu malam ke Antipratis. Pada keesokan harinya mereka membiarkan orang-orang berkuda dan Paulus meneruskan perjalanan dan mereka sendiri pulang ke markas. Setibanya di Kaisarea, orang-orang berkuda itu menyampaikan surat itu kepada wali negeri serta menyerahkan Paulus kepadanya. Dan setelah membaca surat itu, wali negeri itu menanyakan Paulus dari provinsi manakah asalnya. Dan ketika ia mendengar bahwa Paulus dari Kilikia, ia berkata, "Aku akan memeriksa perkaraanmu bila para hendakmu juga telah tiba di sini." Lalu ia menyuruh menahan Paulus istirahat Herodes. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu, untuk kekuatan, untuk kesehatan yang masih Kau percayakan bagi kami pada hari ini. Jikalau sebentar kami akan merenungkan sedikit daripada firman-Mu Tuhan, biarlah Engkau juga yang akan memberikan hikmat, memberikan ketenangan bagi kami Tuhan, sehingga kami dapat mengerti dan terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa. Ya, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat siang teman-teman. Selamat siang juga buat Bapak Ibu dan teman-teman yang beribadah via Zoom. Ya, tema yang saya berikan pada hari ini adalah apa yang Tuhan inginkan dalam hidupku. Nah, pernah enggak ketika Tuhan membawa kita
pada satu tempat yang baru atau pada satu pekerjaan yang baru, mungkin kita pernah bertanya, Tuhan, apa sih sebenarnya yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan inginkan dalam hidupku? Pernah nggak teman-teman bertanya seperti itu, walaupun dalam hati gitu ya? Apa sih sebenarnya yang Tuhan mau gitu? Nah, di dalam kitab Ulangan 10 yang tadi kita udah baca, yang Aristo tadi sudah bacakan ya, kita melihat bahwa orang-orang Israel sedang memasuki suatu fase yang sangat penting dalam kehidupan mereka. Setelah bertahun-tahun sejak generasi terdahulu dari nenek moyang mereka keluar dari perbudakan Mesir. Kini generasi yang baru sedang bersiap-siap untuk memasuki tanah perjanjian. Nah, mereka bersiap akan memasuki perubahan dalam kehidupan mereka. Dan melalui Musa, Tuhan mengingatkan orang-orang Israel yang tegar tengkuk. Dan Musa telah menuliskan hal-hal apa saja yang menjadi keinginan Allah atas bangsa Israel. Apa yang Tuhan inginkan? Yang pertama adalah takut akan Tuhan Allahmu. Kalau kita baca di dalam Ulangan 10 ayat yang ke-12. Nah, bahwa Tuhan menghendaki mereka, yaitu orang-orang Israel yang sudah dibawanya keluar dari Mesir, agar tetap setia kepada Tuhan, bukan kepada ilah-ilah yang lain. Nah, mengapa takut akan Tuhan ini ditulis yang pertama gitu? Takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan ini adalah salah satu modal yang sangat penting dan diperlukan dalam mengikut Tuhan. Teman-teman mungkin dari sejak kecil ya sudah mengikut Tuhan, beribadah rajin. Tapi kalau misalnya kita nggak hidup dalam Tuhan, kita merasa melakukan satu kesalahan atau melakukan apapun kita merasa biasa-biasa aja gitu. Nggak ada punya rasa bersalah atau apa gitu ya. Tapi ketika kita memiliki rasa takut akan Tuhan, maka tanpa kita sadari kita akan bisa atau enggak terbebani untuk melakukan hal-hal yang lain. Ya. Jadi takut akan Tuhan ini adalah salah satu modal ya yang sangat penting dan diperlukan dalam mengikut Tuhan. Apakah kita takut sama Tuhan hanya pada saat hari Minggu aja gitu misalnya? Saya mau ke gereja nanti kalau saya nggak ke gereja saya takut Tuhan nanti jadi marah sama saya. Enggak ya teman-teman ya. Jadi dalam setiap langkah kehidupan kita, kita harus hidup dalam takut akan Tuhan. Mengapa kita harus takut sama Tuhan? Apakah Tuhan itu begitu menyeramkan buat kita gitu? Menakutkan gitu ya? Tentu tidak. Ya. Tapi kita takut pada Tuhan sebagai tanda hormat kita kepada Tuhan yang sudah begitu mengasihi kita. Ya. Kita takut untuk berbuat dosa dan kita juga merasa takut untuk mengecewakan Dia. Ya. Kita takut untuk menyanyiakan kasih karunia yang sudah Tuhan Yesus berikan bagi kita. Jadi kalau misalnya orang yang memiliki takut akan Tuhan, ketika dia akan melakukan kejahatan atau akan melakukan satu dosa gitu, dia pasti akan mikirnya bukan sekali dua kali, pasti akan beribu-ribu kali. Karena dia tahu gitu, bahwa yang akan dia lakukan itu salah. Dan dia tahu gitu, apa yang akan menjadi konsekuensinya kalau Tuhan marah bagi dia gitu ya. Contohnya Yusuf, kita bisa pernah melihat gitu atau pernah mendengar sering bahkan ya. Dia memiliki kesempatan untuk berbuat dosa gitu ya. Ketika dia digoda oleh istri Potifar. Tapi karena Yusuf memiliki hidup yang takut akan Tuhan, maka ia menolak untuk melakukannya.
Dan Yusuf juga takut akan konsekuensi yang ia terima jika ia melawan Tuhan. Ya. Nah di sini di ayat 12 ini ada satu kata yang menarik. Di situ dituliskan selain. Saya sempat mikir ya, selain gitu ya. Selain dari kata takut akan Allah. Artinya secara implisit atau secara tersirat Tuhan juga ingin memberikan peringatan tentang hal-hal yang lainnya. Yaitu apa? Nah di kalimat berikutnya di situ dituliskan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Jadi selain takut akan Tuhan, kita juga harus hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Dan peringatan-peringatan dari Tuhan kepada orang-orang Israel itu sudah pernah disampaikannya ya sejak zaman Abraham, sejak zaman dahulu gitu ya. Dan Tuhan menyampaikan kepada Abraham supaya Abraham itu selalu mengingatkan kepada anak-anak dan keturunannya. Supaya mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Dan di dalam ulangan ini pada saat Musa ya. Jadi sebelum Musa mengakhiri masa kepemimpinannya, Musa juga kembali mengingatkan bangsa Israel supaya mereka hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Dan yang kalimat berikutnya yang ketiga adalah mengasihi Dia. Musa selalu mengingatkan bangsa Israel bagaimana kasih dan penyertaan Tuhan kepada mereka itu tidak pernah berkesudahan. Dan Tuhan sudah buktikan melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib ya. Oleh sebab itu sangat penting bagi kita semua untuk tetap menjaga hubungan atau keintiman dengan Tuhan. Jangan biarkan permasalahan hidup, persoalan-persoalan, pergumulan-pergumulan, tekanan-tekanan hidup itu ya, dan berbagai kesulitan hidup menjauhkan kita dari kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Tuhan rindu kita hanya mengasihi kepada Dia dan bukan kepada ilah-ilah yang lain. Dan di dalam kalimat yang berikutnya yang keempat adalah beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Tuhan selalu rindu agar kita beribadah kepadanya dengan hati yang tulus dan jiwa yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Jadi jangan sampai kita beribadah hanya ketika kita diberkati oleh Tuhan. Wah, saya dapat banyak berkat nih. Yuk kita beribadah. Tapi begitu ada masalah, begitu kita mengalami kesulitan, begitu ada persoalan, kita mulai menjauh. Atau bahkan mungkin meninggalkan Tuhan. Nah, mengapa Tuhan mengatakan dengan segenap hati? Ya, segenap hati. Karena kadang-kadang hati manusia bisa berubah. Tergantung situasi dan kondisi. Makanya Tuhan mengatakan dengan segenap hati. Gak tergantung dengan situasi dan kondisi. Misalnya hari ini begitu berapi-api, tapi besoknya mulai padam, mulai males gitu kan. Nah seharusnya kita beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, bukan setengah hati. Terlepas dari apapun keadaan yang sedang dan atau akan kita hadapi. Dan yang kelima adalah berpegang kepada perintah dan ketetapan Tuhan. Ketika kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka Tuhan juga akan memperlengkapi kita. Dan kita percaya bahwa Roh Kudus yang akan menyertai dan memberi kekuatan pada kita. Berpegang artinya apa? Artinya memegang terus gitu ya, tanpa melepaskannya. Jadi kalau misalnya seorang anak berenang, pegangin tuh itu ban gitu ya, itunya yang dilempar itu, pegang ke situ gitu, jangan lepasin. Maka anak tersebut akan
bisa gitu ya sampai ke tepi dengan selamat. Nah ini berpegang. Tapi ketika anak itu misalnya melepaskan pegangannya mungkin dia akan tenggelam gitu atau apa gitu ya. Nah kita harus berpegang terus gitu ya, jangan tanpa melepaskannya. Artinya dalam segala situasi dan keadaan apapun yang kita lakukan dan kerjakan, kita harus tetap berpegang teguh kepada perintah dan ketetapan Tuhan. Dengan kata lain, kita tidak berkompromi dengan yang namanya dosa. Nah, kalau kita baca tadi yang di dalam yang perjanjian barunya, dalam Kisah Rasul yang tadi Benny bacakan, di situ kita melihat bagaimana Rasul Paulus taat kepada Tuhan dan dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kita bisa melihat bagaimana penjagaan pemeliharaan Tuhan terhadap Paulus gitu ya. Walaupun dia hampir orang sudah merencanakan sesuatu yang jahat buat dia, tapi Tuhan yang pegang kendali ya. Tuhan bisa pakai orang-orang di sekitarnya untuk membantu menyelamatkan Paulus gitu ya. Nah, jadi semua perintah-perintah yang Tuhan inginkan itu bukan berlaku bagi bangsa Israel saja gitu ya. Tapi hal ini pun berlaku buat kita semua saat ini. Apa sih sebenarnya yang Tuhan inginkan dalam hidupku? Apakah kita hanya sekedar beribadah, hanya sekedar ya karena ini hari Minggu kita beribadah aja gitu. Atau kita melakukan semuanya itu karena kita takut akan Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan kita datang beribadah kepada Tuhan sebagai rasa ucapan syukur kepada kita. Sehingga kita melakukan apapun tanpa dengan beban. Tapi dengan kerelaan hati kita. Ya, dengan sepenuh hati kita melakukannya. Jadi semua perintah-perintah yang Tuhan inginkan itu bukan berlaku bagi bangsa Israel saat itu. Tapi itu pun berlaku juga untuk kita saat ini. Dan semua perintah-perintah yang Tuhan minta itu bukan untuk memberatkan saudara dan saya, tapi justru untuk kebaikan kita supaya kita bisa merasakan kedamaian yang dari Tuhan. Dan kita ketika menghadapi masalah, kita bisa tenang di dalam menghadapi masalah. Sehingga kita pun bisa merasakan berkat-berkat Tuhan tercurah atas hidup kita. Dan takut akan Tuhan ini harus kita pupuk setiap hari. Seperti tanaman ya, harus kita urus, harus kita rawat, harus kita siram gitu kan. Nah ini juga sama. Terlalu banyak godaan-godaan yang mungkin bisa membuat kita jatuh gitu kan. Kalau kita enggak memiliki rasa takut akan Tuhan, maka kita akan mudah jatuh gitu. Makanya rasa takut akan Tuhan ini harus kita pupuk setiap saat gitu ya. Sehingga kita menjadi peka jika jalan kita sudah mulai menyimpang dari Tuhan. Masalah-masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita itu merupakan latihan bagi kita untuk tetap hidup dalam takut akan Tuhan. Karena kita percaya bahwa Roh Kudus akan selalu menolong dan menyertai perjalanan hidup kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah mengingatkan kami Tuhan. Engkau memiliki rencana bagi kami setiap anak-anak-Mu yang hadir pada saat ini Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Begitu banyak persoalan, masalah yang kami hadapi saat ini Tuhan. Tapi biarlah kami boleh diingatkan kembali bahwa kami tidak berjalan sendirian. Karena kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu senantiasa menolong, mendampingi dan menuntun kami. Asalkan kami selalu hidup takut akan Engkau dan selalu mentaati akan setiap firman-Mu. Berikan kami kekuatan Tuhan di dalam kami menapaki setiap langkah-langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Baik, semua teman-teman saya persilakan untuk berdiri. Kita akan mengakui iman kita bersama di hadapan Tuhan. Bersama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati, pada hari ketiga dia bangkit kembali. Ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Semua dipersilakan duduk. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepada Engkau karena kasih-Mu kepada kami, sehingga membawa kami sampai pada hari ini. Kami masih diberi sukacita, kami masih diberi damai sejahtera, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk pemerintah kami, negara kami Indonesia ini, kami mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memimpin presiden kami yang memimpin Indonesia ini, sehingga semua kegiatan dan apapun yang dilaksanakan dalam negara ini, Tuhan turut campur tangan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin gereja. Kami mau berdoa untuk pemimpin gereja kami Saint Paul Bandung. Kiranya Tuhan Engkau juga menyertai pemimpin yang ada, biar dalam setiap pelayanan yang sudah diprogramkan dalam tahun ini dapat terlaksana dengan baik. Begitu juga dengan HTBC Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu setiap pengurus gereja yang ada. Tuhan Engkau memakai sehingga dapat menjalankan program yang telah ada dengan seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk perencanaan retreat kami tanggal 18 dan 19 ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau yang menyediakan semuanya. Kami percaya Tuhan, Engkau buka jalan untuk setiap apa yang kami perlukan. Dan kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang akan mengikuti kegiatan retreat ini. Kiranya Tuhan Engkau berikan kesehatan yang baik sehingga pada saat tanggal 18 dan 19 kami dapat bersama-sama untuk bisa belajar mengenai Engkau, belajar mengenai bagaimana Tuhan memakai kami, Tuhan melihat dan Tuhan bekerja dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami juga mau berdoa buat teman-teman yang ada di tempat ini. Kira yang berkuliah, yang bersekolah, kiranya Tuhan Engkau juga memberkati, berikan hikmat sehingga dalam setiap apa yang mereka kerjakan di sekolah, tanggung jawab mereka bisa melaksanakan dengan baik. Juga kepada yang bekerja, Tuhan Engkau juga menolong, berikan kesehatan, berikan kekuatan, dapat menyelesaikan setiap pekerjaan dan tanggung jawab mereka juga dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Inilah doa kami yang kami alaskan seperti dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik teman-teman semua, kita akan menjalankan persembahan. Mari kita persiapkan persembahan kita dan kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Baik teman-teman semua, saya persilakan untuk berdiri. Kita bersama akan membacakan doa bersama.
Bersama, bagi-Mu ya Tuhan kebesaran, kuasa, kemegahan, dan keagungan. Karena segala sesuatu di surga dan di bumi adalah milik-Mu, segala-galanya berasal daripada-Mu, dan dari milik-Mu sendiri kami mempersembahkannya kepada-Mu. Amin. Silakan duduk, kita masuk dalam pengumuman. Baik, untuk pengumuman yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Hermin Suryaman yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kami terberkati oleh firman yang Ibu Hermin sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati Ibu Hermin dan pelayanannya. Untuk yang selanjutnya, apakah ada jemaat yang baru pertama kali hadir? Mungkin di Zoom ada? Baik, kalau masih belum ada, boleh diajak teman-temannya untuk bergabung di ibadah kami STBC pukul 11. Untuk kegiatan STBC yang berikutnya, yang terdekat kami akan mengadakan retreat STBC pada tanggal 18 dan 19 Juli pada hari Selasa dan Rabu, betul ya? Bertempatan di Grafika Cikole. Untuk biaya pendaftarannya sendiri sebesar 50.000. Bagi teman-teman yang ingin mendaftar, boleh mendaftarkan diri kepada Kak Selvi atau kepada Kak Raisa. Untuk kegiatannya sendiri juga ada kegiatan outbound ya, dimulai dari harga 15.000. Bisa dilihat. Nah, kita bakal seru-seruan bareng teman-teman. Bagi teman-teman yang mau mendaftarkan diri, boleh segera. Lalu yang berikutnya, setelah ibadah selesai, teman-teman jangan pulang dulu, boleh cerita-cerita bersama dan sambil menikmati makanan yang sudah disediakan. Untuk yang terakhir, pada tanggal 18 Juni ini tepat diperingati sebagai Hari Ayah seluruh dunia. Jadi selamat Hari Ayah untuk... Apakah ada tambahan dari Kak Selvi? Baik teman-teman, diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan sambil bertepuk tangan.
Mari bersama kita menerima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita senantiasa. Amin. Silakan duduk untuk bersaat teduh. Amin. Baik teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Mari kita beri salam kiri kanan dan mengatakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.